Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan percaya pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita, membawa kerinduan kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik, bahkan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita satu di dalam doa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan, bahkan buat cinta Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, karena Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap penyembahan kami, setiap pujian kami Tuhan, kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami membawa pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Amin. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Engkau bertata di atas pujian kami. Terjadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
mencurahkan sukacita dalam kehidupan kita. Bahkan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mari pada saat ini kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Oh, oh, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Karena semangat kami ada di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kau ada dalam hati, Kau ada dalam setiap hati kami. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi hidup kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tiada pernah terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bergoyang buat Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala ayat dan Raja dalam hidup kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bahkan terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Tanpa kekuatan-Mu Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tanpa kemampuan-Mu Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan, karena perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setia
Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Buat apa yang terjadi keluarga kami, pelayanan kami, usaha, bisnis, pekerjaan kami. Syukur. Yesus baik buat hidup. Yesus baik buat hidup kami. Yesus baik buat keluarga kami. Yesus baik buat kota bangsa kami. Kau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan setiap kami secara khusus jemaat-Mu GUP Kingdom Community. Berbicara kepada setiap pribadi kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, hikmat wahyuan mengalir atas hamba-Mu, biar firman Tuhan menguatkan setiap kami, menjamah kami. Dan secara khusus jemaat-Mu GUP Kingdom Community tetap setia iring Yesus, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya Engkau. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya terus berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, keadaan kuat saudaraku. Dan terlebih kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, usaha, bisnis, pekerjaan, kota bangsa kita, gereja kita. Yesus baik saudaraku. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Dia. Nah hari ini jemaat yang dikasih Tuhan kita mau belajar sama-sama. Tema saya, apakah yang akan kita perbuat? Nah ini banyak orang bertanya saudaraku, di pandemi ini kurang lebih hampir 3 bulan kita lalui atau kita jalani sama-sama pandemi ini hampir 3 bulan saudaraku. Dan orang banyak bertanya, apa yang harus kita perbuat saudaraku? Nah kita mau belajar sama-sama di keadaan kota bangsa kita di pandemi yang mengenai seluruh dunia ini saudaraku. Apa yang harus kita perbuat kita sebagai orang percaya saudara. Nah mari kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 12 sampai 15 ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 12 sampai 15. Jadi latar belakang cerita ayat ini saudaraku. Jadi Raja Aram mau membunuh Raja Israel saudaraku. Tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena Elisa selalu memberitahu kepada Raja Israel rencana jahat Raja Aram untuk membunuh Raja Israel. Jadi Raja Israel selalu lolos dari Raja Aram saudara. Nah singkat cerita Raja Aram ini marah saudara. Ingin menangkap Elisa. Nah coba kita pelajari, kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 12 sampai 15. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, ya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja Aram ini, saudaraku ya, pergilah melihat di mana dia, yaitu di mana Elisa itu yang memberitahu kepada Raja Israel. Ya, yang membuat rencana Raja Aram ini gagal untuk membunuh Raja Israel. Di mana dia Elisa itu? Supaya Raja Aram menyuruh orang menangkap dia, yaitu untuk menangkap Elisa. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ya, Elisa ada di Dotan, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Jadi dikirim tentara yang besar ya ke Dotan saudaraku untuk menangkap Elisa. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu di mana Elisa ada di kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar ya, pelayan abdi Allah ini pelayannya Elisa saudaraku ya, abdinya Elisa saudara. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Jadi berkatalah abdi Elisa ini ya, atau anak rohaninya Elisa ini saudaraku ya, celakalah tuanku, kita akan celaka, kita dikepung. Lalu dia bertanya kepada Elisa,
apakah yang akan kita perbuat? Nah, ini tema kita, saudara. Ini yang kita mau belajar. Apakah yang kita perbuat? Jadi di Elisa ini bertanya kepada Elisa, kita akan celaka, kita akan dikepung, apakah yang akan kita perbuat? Nah, kita belajar sama-sama hari ini. Apakah yang akan kita perbuat dengan kondisi kurang lebih sama yang dialami saudaraku Abdi Elisa ini. Tidak menyenangkan, dikepung. Nah, kita tidak menyenangkan apa yang kita sedang alami hari-hari ini, 3 bulan pandemi ini. Nah, apa yang harus kita perbuat, saudara? Nah, sebelum kita belajar kembali lagi nanti ke sana, kita lihat dulu, saudara. Apakah yang akan kita perbuat? Setiap manusia normal pasti ingin berhasil dalam kehidupannya. Saya percaya saya dan saudara pasti ingin berhasil dalam hidupnya. Pasti ingin sukses dalam hidupnya, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam apapun. Benar saudaraku, semua kita mau berhasil, benar? Semua kita mau sukses, itu enggak salah. Itu manusiawi saudaraku. Dan saya berdoa kita berhasil dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam usaha, bisnis, pekerjaan kita ya. Semua kita pasti mau berhasil. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, keberhasilan itu, kesuksesan itu tidak datang dengan tiba-tiba saudaraku. Banyak orang ingin mencapai kesuksesan dalam hidupnya, banyak orang ingin mencapai keberhasilan dalam hidupnya tidak dengan usaha tetapi dengan cara instan. Ya, banyak orang mau berhasil, banyak orang mau sukses tapi tidak mau berusaha. Mereka hanya mau dengan cara instan, apalagi pandemi sekarang ini saudaraku. Apalagi keadaan kota bangsa kita. Semua pengen sukses, semua tetap pengen eksis, semua tetap pengen berhasil. Tapi mau cara instan, tapi nggak mau berusaha, nggak bisa saudaraku. Karena keberhasilan, kesuksesan itu nggak datang dengan sendirinya. Contoh, ya, banyak orang ingin punya gelar, tapi tidak mau sekolah. Ya, mau punya gelar, tapi nggak mau sekolah. Makanya kasus apa? Ijazah palsu, saudaraku. Ya, nembak ijazah atau beli ijazah. Nah, ini nggak boleh kita perbuat. Kita mau berhasil, kita mau sukses, bagus. Tapi nggak boleh cara instan. Ya, terus apalagi contohnya, ingin kaya dengan cara instan. Sogok sana sini, saudaraku. Menghalalkan berbagai cara. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ditangkap KPK. Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Menghalalkan segala cara. Mau sukses, mau tetap berhasil, mau tetap eksis. Tapi caranya nggak benar. Ya, menghalalkan berbagai cara saudaraku. Nggak boleh juga. Terus contohnya apa? Ingin cepat dapat kedudukan. Ya, pengen jadi orang nomor 1. Ya, pengen cepat dapat kedudukan, akhirnya apa? Injak sana sini, saudaraku, sikut sana sini, jilat sana sini, ya, jelek-jelekin orang, fitnah. Nah, ini caranya nggak benar juga, saudara. Ini nggak boleh juga. Nah, ini nggak boleh kita perbuat, saudaraku. Nah, apa yang harus kita perbuat? Ada 3 hal yang saya mau share. Ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Yang harus kita perbuat, yang pertama, hal penting. Apa itu hal penting yang harus kita perbuat? Yang kedua, hal yang lebih penting. Apa itu hal yang lebih penting? Lebih penting dari yang penting. Nah, kita belajar apa itu. Dan yang ketiga, hal terpenting. Hal terpenting itu yang kita mau belajar juga nanti saudara. Nah, kita mau bahas satu-satu. Apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat yang pertama hal penting, yaitu Amsal 14 ayat 23. Ini hal penting yang harus kita perbuat. Amsal 14 ayat 23. Dalam setiap jeripaya, ya, dalam setiap jeripaya, dalam setiap usaha, dalam setiap kerja keras, dalam setiap usaha ada keuntungan kata Alkitab. Jadi kalau kita mau untung, kita mau berhasil, kita harus berjeripaya. Kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus sungguh-sungguh. Karena di mana ada jeripaya kata Alkitab, di mana ada usaha, di situ ada keuntungan, di situ ada keberhasilan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Apa artinya kata-kata belaka? Omdo, omong doang. Nato, no action, talk only. Kalau kita cuman ngomong tidak ada tindakan, saudaraku, Alkitab bilang itu mendatangkan kekurangan. Kalau kekurangan berarti tidak ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, tidak ada keberhasilan. Nah, kalau mau ada keberhasilan datang dalam hidup kita, Alkitab bilang kita harus jeripaya, usaha,
bekerja, saudaraku. Itu yang harus kita lakukan. Di pandemi ini kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap bekerja, saudaraku. Kita harus tetap sungguh-sungguh, saudara. Karena di situ akan ada keuntungan, ada keberhasilan. Berusaha atau kerja keras, itu hal yang penting yang harus kita lakukan. Berusaha atau kerja keras. Berusaha kerja keras itu bicara tentang apa? Pengorbanan. Ya, kita harus tetap berkorban, saudara. Bekerja, saudara, di tempat saudara kerja, usaha bisnis saudara, tetap saudara berkorban. Bayar harga, rajin, saudara. Karena ada statement istilah bilang gini, no honor without suffering. Tidak ada kehormatan tanpa penderitaan. Kehormatan itu, keberhasilan itu gak datang dengan sendirinya. Harus ada pengorbanan, saudaraku. Harus bayar harga, saudara. Amsal 10 ayat 4 berkata demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau kita lamban, kita malas di pandemi ini, saudaraku, kita nggak mau berusaha, kita nggak mau bekerja, kita bilang kita akan jadi miskin. Tapi kalau kita tetap rajin, kata Alkitab, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja keras, Alkitab bilang menjadikan kaya, menjadikan kita sukses, menjadikan kita berhasil. Nah, ini poin pertama, hal penting yang harus kita lakukan. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap bekerja keras, jangan menyerah, jangan putus asa, saudaraku. Dibuat penelitian, Bapak Ibu Saudaraku, dibuat penelitian, para tokoh sukses dunia bekerja melebihi standar manusia lainnya. Saya ulangi ya penelitian ini. Jadi para tokoh, orang-orang sukses, saudaraku, tokoh-tokoh yang sukses dunia bekerja, mereka melebihi standar manusia lainnya. Mereka itu orang-orang sukses berhasil, tokoh-tokoh sukses berhasil, rata-rata jam kerja mereka 63 jam per minggu. Dari pegawai biasa yang bekerja hanya 40 sampai 50 jam per minggu, saudara. Jadi saudara perhatikan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang yang lebih bekerja keras, orang yang lebih berusaha. Jadi apakah yang harus kita perbuat? Hal penting yang pertama, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras. Karena Alkitab bilang di mana ada jerih payah, di mana ada kerajinan, di situ ada kesuksesan, di situ ada keberhasilan. Thomas Alva Edison berkata demikian, saudara. Sukses sama dengan 99% keringat plus 1% inspirasi. Wih, ini Thomas Alva Edison bilang 1% doang inspirasi, 99%-nya keringat, saudara. Nah, banyak orang mau sukses ya, 90% inspirasi, 10% ya keringat. Nah, nggak bisa, itu kebalikannya. Kalau Thomas Alva Edison bilang kalau mau sukses 99% keringat, kerja keras, usaha, pengorbanan, sacrifice, ya, plus 1% inspirasi. Thomas Alva Edison berkata, rahasia penting untuk sukses adalah kerja keras. Jadi apa yang harus kita perbuat di pandemi ini? Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap bekerja keras, saudaraku. Karena kesuksesan, keberhasilan gak datang dengan sendirinya. Nanti coba Bapak Ibu Saudara searching di Google tentang Soichiro Honda, saudaraku. Ini pendiri perusahaan otomotif Honda. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa berhasil? Pendiri perusahaan otomotif Honda. Dia punya daya juang yang begitu berjuang, saudaraku. Dia enggak mudah menyerah. Dia enggak putus asa, dari orang sederhana, keluarga sederhana, tapi bisa jadi pendiri perusahaan otomotif Honda. Kenapa? Karena dia bekerja keras, dia berusaha. Contoh lagi, saudara, Adolf Adi Dassler, saudaraku. Ini pendiri perusahaan olahraga. Kalau saudara tahu sepatu Adidas, ya, baju Adidas. Ini pendirinya Adolf Adi Dassler. Ya, dia kerja keras, dia usaha, saudaraku. Dia bisa sukses berhasil karena dia kerja keras. Contoh lagi orang-orang sukses berhasil. Michael Jordan, salah satu atlet favorit saya, saudaraku. Ya, dia dulu pernah jadi salah satu atlet terkaya di dunia ini, saudara. Lalu dia diinterview, diwawancara Michael Jordan. Kenapa kamu bisa sukses, bisa berhasil jadi salah satu atlet terkaya di dunia? Michael Jordan bilang,
Saat teman-teman saya istirahat, saya tetap berlatih, kata Michael Jordan. Saat teman-teman saya pulang, saya tetap latihan, kata Michael Jordan. Jadi Michael Jordan bisa sukses, bisa berhasil, bisa jadi salah satu atlet terkaya di dunia. Dia bekerja keras, dia disiplin, dia berusaha, saudara. Jadi saat teman-temannya semua pulang, istirahat, dia tetap latihan, dia tetap disiplin, kata Michael Jordan. Nah, kalau saudara tahu KFC, Kentucky Fried Chicken, ini pendirinya Kolonel Harlan Sanders, saudara. Ya, jadi dia ini saudara, kalau saudara pelajari cerita sejarah hidupnya, kalau saudara tahu Kentucky Fried Chicken, dia ini pernah ditolak oleh 1000 restoran, saudaraku. 1000 restoran tolak menunya dia, nggak ada yang mau terima menunya dia, saudaraku. Semua restoran tolak, 1000 restoran. Nah, kalau saya lihat di Google, saya pelajari, yang terima restoran itu bumbu-bumbu yang KFC sekarang, Kentucky Fried Chicken, yaitu restoran ke 1008. Restoran keberapa Bapak Ibu Saudaraku? Ke 1008. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain Kolonel Harlan Sanders ini dia berjuang, bekerja keras, masuki restoran satu-satu, saudaraku. Wow, udah banyak ribuan restoran tolak dia. Tapi dia nggak nyerah, dia nggak putus asa. Dia terus berjuang, dia terus berusaha, dia berkorban, saudara. Akhirnya apa? Kesuksesan itu datang dalam hidupnya. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita mau tetap eksis di pandemi ini, kita mau terus tetap berhasil di pandemi ini, saudara. Kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap bekerja keras, karena Alkitab bilang di mana ada kerajinan, di situ ada kekayaan, ada keberhasilan, saudaraku, ada kesuksesan, saudara. Bapak Ibu, ya, berharap sukses, berharap berhasil tanpa kerja keras adalah bagaikan berharap panen tanpa menabur. Saya ulangi ya. Orang yang berharap sukses, orang yang berharap berhasil tapi tanpa kerja keras, sama sepertinya orang berharap panen tapi tidak pernah menabur. Enggak bisa. Kalau mau menuai, mau panen harus menabur. Nah, sama halnya dengan prinsip kesuksesan, keberhasilan. Kalau mau sukses, mau berhasil, kita harus kerja keras. Mau menuai, menabur. Mau sukses, mau berhasil, bekerja keras. Itu prinsip, saudaraku. Saya percaya gini Bapak Ibu, jika seseorang mencintai pekerjaannya, jika seseorang mencintai pelayanannya, yang dipercayakan kepadanya apapun itu, maka ia akan mengerahkan segenap hatinya, mengerahkan segenap kekuatannya, kemampuannya untuk melaksanakan tugas itu, dan kesuksesan akan mengikutinya. Jadi kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita nggak mencintai pekerjaan kita, kita susah untuk bekerja keras, kita susah untuk berkorban, saudara. Mary Riana berkata demikian, ya, Mary Riana, setiap kerja keras selalu akan mendatangkan hasil. Saudara lihat, Mary Riana bilang orang yang bekerja keras pasti akan selalu mendatangkan hasil. Itu hanyalah masalah waktu. Tinggal masalah waktu, kita nggak boleh menyerah, saudaraku. Kita harus terus sabar, kita harus terus berusaha. Sama seperti pendiri Kentucky Fried Chicken. Restoran 1008 baru bisa terima. Akhirnya apa? Sukses, berhasil. Itu hanya bicara tentang waktu aja. Dan salah satu mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden pertama, Insinyur Soekarno berkata demikian. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun ke lautan yang dalam. Jadi Soekarno bilang kalau mau mutiara harus berani terjun ke lautan dalam supaya dapatkan mutiara itu, saudara. Ada statement bagus. Rahasia penting untuk sukses berusaha atau kerja keras. Saat semua pekerjaan dirasa makin tidak menyenangkan, ingatlah akan cicilan. Nah, saudara. Jadi waktu saudara udah mulai bosen, saudara mulai capek, saudaraku. Saudara udah mulai nggak mau berusaha kerja keras, ingat cicilan, saudara. Ini cuma joke aja, tapi bagus juga joke-nya, saudara. Ada statement bagus. Saya kerja keras karena saya sadar saya butuh masa depan. Nah, ini keren. Jadi orang yang kerja keras dia sadar dia perlu masa depan dalam hidupnya. Jadi apa yang harus kita perbuat? Hal yang penting tadi, kita harus berusaha, kita harus bekerja. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, saudara.
Jadi yang penting tadi apa? Berusaha bekerja keras, tapi ada hal yang lebih penting dari berusaha dan bekerja keras. Apa itu saudaraku? Amsal 19 ayat 2. Ini yang lebih penting saudara. Enggak kalah penting dari usaha dan kerja keras. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik saudaraku. Jadi ada yang lebih penting dari yang penting tadi, yaitu kerja keras usaha, yaitu pengetahuan. Karena Alkitab bilang tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dengan kata lain gini saudaraku, kerajinan kita tanpa pengetahuan yang baik, tanpa pengetahuan yang benar itu enggak baik. Itu dampaknya enggak maksimal. Jadi dengan kata lain kita enggak cukup hanya kerja keras, kita enggak cukup hanya berjuang saudaraku, kita enggak cukup hanya rajin, kita harus berpengetahuan. Ya, kerja keras penting untuk sukses, kerja keras penting untuk berhasil. Tetapi pengetahuan lebih penting dari sekedar kerja keras. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang gini saudaraku, ya. Pengetahuan, kalau bahasa umumnya, kalau bahasa rohaninya hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah ini yang terpenting kata Alkitab. Kalau tadi saudaraku yang penting usaha kerja keras. Tapi ada yang lebih penting, yaitu apa? Yang lebih penting untuk berhasil kata Alkitab hikmat saudara. Karena kalau kita nggak berhikmat, kita cuman kerja keras, nanti pekerjaan kita kurang maksimal saudaraku. Saya kasih contoh. Ada dua pekerja saudaraku. Dua pekerja ini kerjaannya sama, yaitu memotong pohon atau memotong kayu. Pekerja yang pertama kampaknya tumpul saudara. Pekerja yang kedua kampaknya tajam. Sama-sama kerja keras, sama-sama berusaha. Sama jam kerjanya dari pagi sampai sore. Lalu bedanya di mana saudaraku? Bedanya adalah yang pertama yang kampaknya tumpul dari pagi sampai sore cuman bisa memotong 1 sampai 2 pohon. Sementara yang kampaknya tajam saudaraku sama dari pagi sampai sore tapi bisa memotong 10 sampai 15 pohon saudara. Bedanya di mana? Sama-sama bekerja keras di kampaknya saudara. Nah itu sama seperti hikmat. Kalau kita berhikmat kampak kita tajam, hidup kita tajam. Tapi kalau kita nggak berhikmat kampak kita tumpul, hidup kita tumpul. Artinya apa? Pekerjaan kita nggak efisien. Hidup kita nggak efektif saudaraku. Banyak orang kelihatannya sibuk tapi nggak produktif. Hidup kita harus produktif bukan cuma sibuk. Dengan kata lain gini, usaha perlu, kerja keras harus saudaraku. Tapi kita juga harus berhikmat. Nah banyak orang bekerja keras tapi hidupnya nggak sukses, hidupnya nggak berhasil. Nggak berdampak, tidak maksimal karena tidak berhikmat saudaraku. Nah kalau kita kerja keras nggak berhikmat, ujung-ujungnya apa? Masuk rumah sakit. Yang kita korbankan istri anak kita. Bahkan kita korbankan waktu kita sama Tuhan. Kita korbankan hubungan kita sama Tuhan. Itu nggak berhikmat saudaraku. Makanya kita perlu berhikmat. Apa sih yang kedua yang penting, lebih penting dari yang pertama itu saudara? Pengetahuan hikmat, kecakapan atau kemampuan saudaraku. Pemahaman. Itu penting, pemahaman, kemampuan, skill, kecakapan, menguasai, penguasaan diri itu hikmat saudara. Kecerdikan itu hikmat, itu perlu dalam hidup kita saudara. Ya, Bapak Ibu, kerja keras tanpa pengetahuan adalah buta. Jadi kalau kita cuma kerja keras tapi tanpa pengetahuan kita buta. Kerajinan tanpa pengetahuan adalah timpang. Jadi rajin tapi enggak tanpa hikmat, tanpa pengetahuan timpang. Apa artinya timpang? Pincang. Pincang itu apa? Enggak seimbang. Banyak orang hidupnya enggak seimbang saudaraku. Kerja keras, hidupnya jadi korban. Ya, kerja keras, keluarganya jadi korban. Kerja keras, bahkan Tuhan juga jadi korban saudaraku. Ketekunan tanpa pengetahuan yang benar adalah pemborosan tenaga dan waktu saudara. Jadi itu yang lebih penting. Tapi yang ketiga, yang terakhir, ada hal terpenting saudara. Jadi 3 apa yang harus kita perbuat tadi? Yang pertama hal penting,
berusaha dan pekerja keras, ada yang lebih penting dari usaha kerja keras, yaitu hikmat atau pengetahuan. Tapi ada hal terpenting. Ini lebih penting lebih dari yang penting. Hal terpenting artinya gini, yang nomor satu, yang utama, hal terpenting. Apa saudara? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini hal terpenting. Lebih penting dari yang pertama, kedua tadi saudara. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saudara mau diberkati, ini hal terpenting. Lebih penting dari nomor satu, nomor dua tadi. Yaitu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Wah, saya suka daunnya tetap hijau kata Alkitab. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah saudara lihat, walaupun tahun kering datang, masa sulit datang, pandemi datang, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Alkitab bilang dia nggak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara lihat, dahsyat gak? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, lalu kita kerja keras, kita berhikmat. Alkitab bilang hidup kita gak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Banyak orang yang kerja keras bisa berhenti menghasilkan buah. Banyak orang berpengetahuan bisa berhenti menghasilkan buah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Wah, ini dahsyat saudaraku. Jadi saudara mengandalkan Tuhan, ini hal terpenting. Tapi jangan lupa ada yang penting juga, kerja keras dan usaha. Ada juga yang lebih penting, hikmat atau pengetahuan saudara. Saudara, ada cerita di Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Seorang raja Israel mengalami ketakutan. Cerita ini membuktikan bahwa pengetahuan atau hikmatnya, kepintarannya saudaraku, yaitu kekuatannya, gak bisa memberi solusi. Dia juga mengalami ketakutan. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Saudara lihat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Jadi bersama-sama sepasukan orang Menium. 3 musuh Yosafat, mengepung Yosafat. 3 musuh langsung saudaraku, bukan cuma 1 ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku ya. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi saudaraku, Yosafat diserang sama musuh, 3 musuh langsung. Dikepung saudaraku. Yosafat menjadi takut kata Alkitab. Seorang raja menjadi takut. Ini manusiawi takut itu. Mungkin sama seperti saya dan saudara, kita sedang mengalami banyak ketakutan hari-hari ini saudaraku. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan Yosafat ketika Yosafat menjadi takut. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ini hal terpenting saudaraku, yaitu kita mencari Tuhan. Saudaraku, pengetahuan Yosafat, kepintaran Yosafat, status jabatan Yosafat, pasukan Yosafat, enggak membuat Yosafat menang, enggak membuat Yosafat berani, enggak membuat Yosafat tidak gentar. Tapi Alkitab bilang justru Yosafat takut, Yosafat gentar. Tapi Alkitab bilang Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah hal terpenting yang harus saya lakukan, yang harus saudara lakukan di pandemi ini. Mungkin kita banyak sedang mengalami ketakutan. Kita harus mencari Tuhan. Seperti Yosafat mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat suruh menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi dikumpulin untuk apa? Mencari Tuhan, berpuasa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Saya suka saudaraku apa yang dilakukan Yosafat. Mereka datang dari semua kota di Yehuda
untuk mencari Tuhan. Ini hal terpenting harus kita lakukan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Di sini kita tahu ceritanya bahwa kemampuan Yosafat tidak bisa, saudaraku. Saudaraku, seberapa banyak kita mau jujur ya dengan pandemi ini. Kemampuan kita, kepintaran kita, saudaraku. Bahkan fisik kita, kekuatan kita nggak jamin kita bisa aman dari COVID-19 ini. Benar gak saudara? Hal terpenting yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Selama ini kita minta pertolongan sama siapa? Selama ini kita cari siapa, saudaraku? Dan saudara pelajari nanti, baca lagi di rumah. Ketika Yosafat mencari Tuhan, Yosafat minta pertolongan dari Tuhan, Yosafat mengalami kemenangan. Musuh-musuh Yosafat berbalik jadi takut, jadi gemetar, saudara. Saya percaya bukan kuat, hebat, gagah Yosafat, tapi karena Tuhan. Saya percaya gini Bapak Ibu, di saat kita mencari Tuhan, di saat kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya pertolongan Tuhan akan turun atas hidupmu. Penyertaan Tuhan akan datang atas hidupmu. Dan ayat terakhir, saudara, kita balik lagi cerita Elisa. Apakah yang aku harus perbuat? Kita celaka Tuhan, kita akan binasa. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Elisa bilang apa, saudara? Saya mau akhiri dengan cerita ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 18. Jawab Elisa kepada abdinya itu yang takut tadi, saudaraku. Janganlah takut, kata Elisa, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini saya suka. Alkitab bilang apa? Apa yang dilakukan Elisa? Lalu berdoalah Elisa. Waktu Elisa dikepung, banyak orang sedang mengalami ketakutan. Apa yang dilakukan Elisa? Elisa berdoa, Elisa berlutut. Apakah kita sudah lakukan hari-hari ini, saudaraku? Kita lebih banyak takutnya daripada berdoanya. Kita lebih banyak khawatirnya daripada berdoanya, saudaraku. Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Dengan kata lain, Tuhan mendengar jawab Elisa. Tuhan menjawab doa Elisa. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Elisa berdoa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sesuai dengan doa Elisa. Sesuai dengan doamu terjadilah. Tuhan jawab doa saudara. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan, apakah yang harus kita perbuat? Ada 3 hal. Yang penting, lebih penting, dan hal terpenting. Yang penting apa? Berusaha, bekerja keras. Tapi ada yang lebih penting, hikmat pengetahuan. Tapi ada hal terpenting, mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Mari tutup mata saudara, tundukkan kepalamu, biar firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mencari Tuhan hari ini. Untuk kita berdoa kepada Tuhan seperti Elisa berdoa kepada Tuhan. Seperti Yosafat berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang harus kita perbuat? Hal terpenting yang kita perbuat, yang paling penting dari segalanya, lebih penting dari usaha, kerja keras, hikmat, pengetahuan, yaitu berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Ini hal terpenting yang harus saya perbuat dan saudara perbuat, saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami cari wajah-Mu, kami minta hanya daripadamu Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ku percaya semua
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami ketakutan hari-hari ini. Saudara sedang mengalami kekhawatiran hari-hari ini, saudaraku. Percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Seperti dia tidak terlambat menolong Yosafat. Seperti dia tidak terlambat menolong Elisa, saudaraku. Saya percaya dia pasti dengar doa saya dan saudara. Tidak ada cara lain yang harus kita perbuat. Hal terpenting, minta pertolongan dari Tuhan. Hal terpenting harus kita berbuat, berdoa, berlutut, mencari wajah Tuhan. Biar belas kasihan itu, belas kasihan Bapa ada dalam hidup kita, saudaraku. Mari cari wajah Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudaraku. Angkat kedua belah tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami angkat kedua tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Kami angkat tangan kami minta pertolongan kepadamu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu, biar kasih karunia-Mu memampukan jemaat-Mu. Kasih karunia-Mu menguatkan jemaat-Mu. Kami enggak mau mudah menyerah, kami enggak mau mudah putus asa. Kami mau terus berjuang, kami mau berusaha, kami mau bekerja keras, kami mau jadi orang-orang yang berhikmat. Tapi yang terpenting, kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus berdoa, berlutut, meminta pertolongan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu, bukan hanya jadi pendengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berharap
Bapak Ibu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah, mengikuti ibadah online kita, saudaraku. Saya percaya ibadah kita gak pernah sia-sia, terus jaga kesehatan, Bapak Ibu terus banyak berdoa dan doakan saudaraku ya. Doakan supaya bulan Juli minggu pertama kita sudah bisa beribadah di gereja. Jadi beberapa hari ini kami gereja akan mempersiapkan protokol-protokol yang harus disiapkan supaya memenuhi standar bisa beribadah di gereja, saudaraku ya. Doakan bulan Juli minggu pertama kita sudah bisa beribadah. Bapak Ibu terus jaga kesehatan, banyak berdoa saudaraku ya. Dan kita mau akhiri ibadah kita, mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat kota bangsa kita. Bapa, tak henti-hentinya kami meminta, kami berharap, kami memohon kepadamu, Tuhan pulihkan kota bangsa kami. Kami percaya pandemi ini akan berlalu. Dan kami berdoa kota bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kota bangsa kami dijagai Tuhan. Kota bangsa kami dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Segala virus apapun kami tolak usir di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa berkati kota bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Makassar. Dan kami berdoa Tuhan, tuaian terjadi di kota bangsa kami. Pemulihan terjadi di kota bangsa kami. Banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang dapat mengenal Yesus. Pakai gerejamu, pakai jemaatmu. Jadi berkat, jadi saksi. Gereja Tuhan bersatu, berdoa buat kota bangsa. Kami berdoa Tuhan, biar gereja Tuhan jadi berkat, anak-anak Tuhan jadi berkat, memenangkan banyak jiwa. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden kami, semua menteri-menteri Tuhan, pemimpin-pemimpin di kota bangsa kami. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati. Biar kota bangsa kami diberkati Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan hamba berdoa buat jemaat-Mu GP Kingdom Community Tuhan. Hamba berdoa jemaat-Mu sehat, jemaat-Mu kuat, jemaat-Mu dilindungi Tuhan. Jemaat-Mu dijauhkan dari segala virus penyakit apapun. Tidak ada yang kena virus corona di dalam nama Yesus. Aku tolak, aku usir. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Jemaat-Mu dilindungi Tuhan, jemaat-Mu dijagai Tuhan. Jemaat-Mu sehat dalam nama Yesus Tuhan. Suami, istri, anak sehat di dalam nama Yesus. Opa, oma sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang kena virus corona. Kami tolak usir dalam nama Yesus. Jemaat-Mu dilindungi Tuhan. Jemaat-Mu sehat, jemaat-Mu kuat. Dan hamba berdoa berkati usaha, bisnis, pekerjaan jemaat-Mu. Biar sungguh apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan. Kesehatan diberkati Tuhan. Usaha bisnis diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan Tuhan tolong. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan Tuhan. Dan rencana bulan Juli minggu pertama kami beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan bukakan jalan, Tuhan tolong. Biar sungguh jemaat-Mu sehat, jemaat-Mu kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Dan juga hamba berdoa berkati semua yang ambil bagian hari ini. Worship leader, singer, pemain musik, kameramen, soundman, multimedia. Hamba berdoa Tuhan berkati.
Dan Hamba percaya bahwa jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan lihat hati mereka, kesungguhan mereka. Biar sungguh Tuhan yang membalas jeripaya mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat berhasil karena Yesus beserta dengan kau. Yesus tuh bungkus hidupmu dengan kuasanya. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu akan memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.